Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revengers Chapter 220. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul chapter ini adalah Bullseye, yang artinya tepat sasaran. Ya, sesuai judul, mungkin maksudnya adalah orang yang berasal dari Rokuhara Tandai, tepat sasaran mengenai Takemichi. Jadi apakah Takemichi lah yang akan mati pada chapter ini? Ngomong-ngomong, chapter ini cukup singkat, padat, dan jelas. Jadi kita mulai saja membahas di mana Takemichi dan Senju makan bersama seusai bermain. Dan si Takemichi selalu memikirkan apakah hari ini dan tempat ini Senju akan mati. Dan saking seriusnya ia memikirkan hal tersebut, ia tak sadar bahwa Senju sudah pergi meninggalkannya karena pengen buang air kecil. Nah, di sini Takemichi langsung bergegas mencari Senju dan kebetulan melihat kertas milik Senju dengan impiannya yang tentu saja sudah kami buatkan teorinya sebelumnya bahwa yang diincar itu adalah Takemichi bukan Senju. Namun sebelum Takemichi menyadari akan hal itu, berharap anggota dari Rokuhara Tandai mendatangi Takemichi dengan alasan bahwa dengan membunuh Takemichi pangkat mereka di Rokuhara Tandai akan naik. Walaupun Sot sendiri tidak menyetujui serangan ini, alias serangan ini ilegal dan di luar pengawasan Rokuhara Tandai. Nah, makanya jangan heran mereka tidak memakai seragam Rokuhara Tandai, melainkan cuma jaket hujan aja. Lalu bagaimana bisa Inupi tahu mereka berasal dari Rokuhara Tandai? Ya, jawabannya simpel. Intel Inupi sepertinya ada di Rokuhara Tandai. Atau memang benar Inupi sendiri yang menguping pergerakan Rokuhara Tandai. Lanjut, orang yang menyerang Takemichi itu ternyata mirip dengan Choji, anak buah Kisaki dulu, yang sama-sama memakai masker. Tapi karena semuanya juga pakai masker, sepertinya teori ini cukup lemah. Apalagi banyak yang bilang itu adalah Pehyan, tapi itu lebih tidak mungkin karena sebelumnya Pehyan sudah diperlihatkan dan masih baik-baik aja. Nah, ketika mereka ingin menembak Takemichi, datanglah Senju yang ingin melindungi Takemichi. Tapi di sini keadaannya terbalik dan Takemichi yang berusaha melindungi Senju dan entah apakah pelurunya kena atau tidak. Soalnya ekspresi Takemichi dan Senju biasa-biasa aja. Dan ketika ingin menembakkan peluru kedua, seseorang dengan pakaian dan tulisan DND Motor datang. Ya, siapa lagi kalau bukan Doraken-kun? Sepertinya Draken langsung bergegas mencari Takemichi usai mendapatkan kabar dari Inupi. Tapi pertanyaannya sekarang, di manakah Inupi? Apakah ia tidak ikut bersama Draken? Ataukah ia mencari di tempat yang berbeda? Soalnya hubungan Inupi dan Takemichi cukup dekat. Apalagi setelah Inupi mengakui Takemichi sebagai ketua generasi ke-11 dari Black Dragon. Dan meminta bantuannya untuk membawa pulang Kokonoi saat itu. Jadi ya, begitulah chapter kali ini. Cukup singkat dan padat. Intinya masa depan sedikit berubah. Dan dalam kasus ini Senju berhasil diselamatkan. Tapi entah bagaimana plot twistnya ke depan. Jika tiba-tiba Senju tetap mati, ya kita nantikan aja ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.